Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai ASEAN Community, terutama mengenai pilar ASEAN Political Security Community. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Aulia Divina Putri, yang kedua Fadila Evan, yang ketiga Reza Santika, saya sendiri, dan yang keempat Sri Wulandari. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan responden yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN. Diharapkan tujuan dari wawancara ini kita dapat mengetahui sejauh mana masyarakat ASEAN mengetahui mengenai ASEAN itu sendiri, serta kesadaran mereka sebagai masyarakat ASEAN terhadap ASEAN Community, terutama untuk pilar ASEAN Political Security Community dalam diri mereka bahkan di negara mereka. Untuk responden yang kita wawancarai, kelompok kita telah berupaya untuk mencari responden dari berbagai negara anggota melalui sosial media, bahkan forum-forum yang dapat kita lakukan untuk berkomunikasi dengan mereka. Hasil dari upaya tersebut, kita mendapatkan 5 orang responden yang berasal dari Filipina, Malaysia, dan Myanmar. Dan masyarakat tersebut terdiri dari anak SMK sampai mahasiswa. So, our group have 6 questions for respondent. First, we asked about what is ASEAN from the respondent already now, and respondent can explain about that. And second, within the ASEAN there is a community called the ASEAN Community. So we asked about how the respondent can explain about the ASEAN Community, and especially for the people around the respondent, do they know these communities exist? And third, after knowing and explain the definition of the ASEAN Community, we asked about how does the respondent feel, whether they feel they are a part of ASEAN Community itself, if yes or no, and we asked to the reason why. And in ASEAN Community there are 3 pillars that consist to establish ASEAN Community, and one of them is the ASEAN Political Security Community, or APSC. So what respondent know? Also, what can respondent expect from the APSC itself? And 5, what cases are being discussed in the ASEAN Political Security Community, or APSC, as you might know, and will have the impact on the respondent country? Or maybe is there any norms or implementations in the respondent country that has been made from APSC? For the last questions, within the ASEAN Community, the APSC was formed with the aim of accelerating political and security cooperation in ASEAN to bring about peace in regions, including in international community. So we asked about what do respondents think has the APSC been successful in maintaining regional security and peace, such as maintaining democratic principle, preventing human rights violations, preventing transnational crime such as drugs, or even political and security issues that occur in the respondent country. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan jawaban dari para responden. Adapun responden yang pertama yaitu Tim Tan Tarsu dari Myanmar. Untuk pengertian ASEAN sendiri, responden sudah memahami apa itu ASEAN. Selain itu, responden juga sudah memahami apa itu ASEAN Community. Namun, ia masih belum merasa terlibat dalam ASEAN Community itu sendiri, karena selama ini ia hanya menyaksikan tindakan-tindakan yang dilakukan ASEAN, seperti salah satu contohnya yaitu pertemuan-pertemuan yang mereka adakan. Untuk pilar ASEAN sendiri, yaitu APSC yang kami bahas sekarang, responden sudah memahami dengan jelas apa itu APSC. Untuk dampak dari pilar APSC ke negara responden, yaitu Myanmar, ia merasa masih belum ada dampaknya, karena di negara Myanmar sendiri masih saja terjadi kudeta militer yang bahkan membahayakan masyarakat sipil Myanmar. Ia berharap semoga demokrasi dapat diterapkan di negaranya, dan diharapkan ASEAN dapat memihak masyarakat Myanmar mengenai adanya perwujudan demokrasi di negara tersebut. Namun sayangnya hal tersebut masih saja belum terwujud. Responden berharap agar ASEAN Community benar-benar bisa melakukan suatu tindakan dan berharap ada dampak yang signifikan bagi negaranya, yaitu Myanmar. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait hasil wawancara kelompok kami dengan 2 responden yang berasal dari Filipina. Yang pertama ada El Ator.
Untuk poin pertanyaan pertama, menurutnya ASEAN merupakan sebuah asosiasi dari negara-negara di Asia Tenggara yang bertujuan untuk membangun ekonomi, politik, dan kerjasama keamanan yang mana terdiri dari 10 negara anggota ASEAN itu sendiri. Untuk poin pertanyaan kedua, responden merasa menjadi bagian dari masyarakat ASEAN dikarenakan dan dilandasi dia merupakan orang Asia Tenggara, yaitu Filipina. Untuk poin pertanyaan ketiga, responden sendiri merasa kurang akan adanya peran dari EPSC dan responden sendiri kurang mengetahui akan keberadaan dari EPSC itu sendiri. Untuk poin pertanyaan selanjutnya, responden tidak pernah mendengar mengenai kasus-kasus atau isu-isu dari EPSC itu sendiri. Dan untuk poin pertanyaan terakhir, dalam kasus narkoba, EPSC sendiri tidak memberikan dampak yang begitu besar terhadap negaranya. Responden selanjutnya adalah Iona. Untuk poin pertanyaan pertama, menurutnya ASEAN adalah organisasi politik yang mempromosikan diplomasi di antara negara-negara anggota Asia Tenggara. Untuk pertanyaan kedua, responden tidak terlalu akrab dengan komunitas ASEAN dan responden yakin hanya orang-orang yang memiliki ketertarikan dengan ilmu politik saja yang akan mengetahuinya. Untuk poin pertanyaan ketiga, responden tidak pernah mendengar mengenai kasus-kasus atau isu-isu dari EPSC. Dan poin pertanyaan selanjutnya, responden merasa menjadi masyarakat ASEAN tanpa alasan. Responden juga berharap akan adanya bantuan militer yang ditawarkan di antara negara-negara tetangga ASEAN saat dibutuhkan. Dan untuk poin terakhir, responden tidak berpikir bahwa EPSC ini memiliki efek yang besar terhadap negaranya sendiri. Tapi sejauh yang dia ketahui, mungkin dalam ruang lingkup internasional. Hal ini dibuktikan dengan kuatnya hubungan diplomatik yang telah didirikan oleh negara-negara ASEAN. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjelaskan hasil dari responden selanjutnya yang berasal dari Malaysia yang bernama Kristina Najihah binti Ahmad Faiza. Secara garis besar dia telah mengetahui bagaimana sistematis ASEAN itu sendiri terbentuk serta tujuan-tujuan yang dimaksudkan dari terbentuknya ASEAN itu sendiri. Kemudian mengenai ASEAN Community, dia merasa telah menjadi bagian dari ASEAN Community dan juga dia setelah hidup damai dikarenakan adanya keberadaan organisasi intergovernmental dari ASEAN itu sendiri. Nah, kemudian jika ia beranggapan bahwasannya adanya komunitas ASEAN sendiri akan membentuk sebuah hubungan diplomatik antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk lebih baik lagi mencapai tujuan mereka. Untuk responden kami yang terakhir yaitu Laila Nur Anati binti Roslan yang berasal dari Malaysia. Untuk ASEAN sendiri, responden sudah memahami apa itu dimaksudkan ASEAN. Untuk ASEAN Community, responden sudah memahami tetapi masih belum akrab dengan istilah tersebut. Begitupun orang-orang di sekitarnya. Responden sendiri ingin menjadi bagian dari ASEAN Community, namun yang ia lihat pengelolaannya hanya dilakukan oleh pemerintah. Dan untuk pilar APSC di negaranya yaitu Malaysia, responden masih belum mengetahui secara persis. Namun ia hanya mengetahui tentang penanganan kejahatan transnasional, yaitu kejahatan narkoba. Dan menurutnya untuk keberhasilan APSC di negaranya, ia berharap ASEAN selalu mengelola pilar ini dengan bijaksana dan selalu melakukan diskusi mengenai masalah yang ada. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis ASEAN Community, terutama APSC dengan teori hubungan internasional. Yang pertama yaitu dengan analisis teori liberalisme institusionalis. Teori liberalisme institusionalis merupakan teori yang dicetuskan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye. Liberalis institusional berpendapat bahwa agar adanya perdamaian dalam urusan internasional, maka negara harus bekerja sama. Selain itu, liberal institusional berfokus pada gagasan saling ketergantungan yang kompleks. Adapun maksud ketergantungan yang kompleks ini yaitu negara-negara yang terikat dalam suatu organisasi internasional menyadari adanya keterlibatan negara mereka dalam organisasi internasional tersebut berdasarkan tujuan yang sama.
dan tujuan tersebut akan dicapai dengan adanya kepercayaan, komitmen, dan nilai bersama. Sama seperti wilayah ASEAN yang di dalamnya terdapat pilar ASEAN Political Security Community atau disingkat dengan APSC, di mana APSC ini dirancang untuk memantapkan kerjasama politik dan keamanan di Asia Tenggara. Para pemimpin negara anggota ASEAN sepakat untuk membangun dan mewujudkan pilar APSC ini sebagai salah satu agenda kolektif anggota ASEAN. Tujuan utama dari APSC ini adalah untuk memastikan bahwa semua negara anggota hidup damai berdampingan antara satu dengan yang lainnya dan dengan masyarakat dunia dalam suasana yang adil, demokratis, dan dalam lingkungan yang harmonis. Baiklah, pada analisis ASEAN Community pada teori HI selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian konstruktivisme. Seperti yang kita ketahui, konstruktivisme menekankan pada pentingnya norma dalam sebuah institusi internasional, di mana norma itu dipegang sebagai pedoman teguh setiap institusi untuk menjalankan regulasi aturannya. Nah, konstruktivisme memandang bahwasannya norma bukan lagi sebuah subordinat, melainkan sebuah pedoman atau norma yang memang wajib untuk dipatuhi oleh seluruh anggota di instansi tersebut, di mana karena adanya aturan-aturan tersebut pada akhirnya setiap negara ataupun anggota-anggota akan mematuhi berdasarkan regulasi yang telah ada. Nah, pada sisi ASEAN sendiri seperti yang kita ketahui, ASEAN itu terbentuk karena adanya kepentingan serta harapan di para negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menciptakan sebuah kawasan yang damai serta tentram. Nah, pada pewujudannya terdapat pilar dalam komunitas ASEAN, yaitu salah satunya ada di bidang politik keamanan, yaitu ASEAN Political Security Community yang memiliki tujuan atau aspek-aspek pencapaiannya di bidang untuk mewujudkan kawasan yang aman, damai, tentram, serta terhindar dari konflik domestik maupun ancaman dari luar. Nah, dari pilar tersebut terlihat bahwasannya norma-norma tersebut hadir dan dibuat sedemikian rupa untuk mewujudkan aturan dari regulasi yang telah disepakati. Regulasi tersebut seperti yang kita ketahui telah ada di dalam TAC dan juga ASEAN Charter. Nah, dengan adanya norma yang disepakati, di sini masyarakat komunitas ASEAN bersama-sama untuk mewujudkan yang kemudian norma tersebut diimplementasikan secara keseluruhan bagi komunitas ASEAN. Di sini saya akan mencoba menganalisis ASEAN Community, terutama APSC, dengan teori hubungan internasional, yaitu Collective Security atau keamanan kolektif. Berkaitan dengan ASEAN sebagai asosiasi yang terdiri dari berbagai negara di Asia Tenggara, dan yang mana pula ASEAN berperan secara kolektif untuk menjaga kestabilan dan keamanan wilayah ASEAN. Contohnya seperti permasalahan Laut China Selatan, yang mana di sana terdapat kepentingan negara-negara ASEAN. Namun hal tersebut juga menjadi tantangan bagi ASEAN untuk bagaimana mempersatukan kepentingan kawasan yang kompleks tersebut.